Kita akan masuk pada satu sesi yang mungkin kita tunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tahun yang lalu di Bandung, waktu saya masih di Bandung, seorang anak muda nge-BBM, Kang Randy, saya harus ketemu. Kang Randy, saya harus ketemu. Saya sudah tahu, karena dia berkali-kali nawarin investasi ini tuh, dan saya sudah rasakan kebodohannya. Dia membantu temannya yang seakan-akan teman, mengumpulkan 7,7 miliar. Dan di seminggu setelah pernikahannya, temannya lari. Ratusan investor, ratusan pendana mengancam membunuh, mengancam memenjara. Adik saya ini tidak punya teman. Adik saya ini demi Allah tidak punya teman saat itu. Saya mengerti apa yang dia rasakan. Saya punya muda mulia. Saya nggak boleh cuma ngomong muda mulia, tapi kemudian saya tidak mulia. Maka kemudian bersamanya, saya bilang sama dia, kalau tidak ada yang percaya sama kamu, saya percaya sama kamu. Suatu saat kamu membayar hutang-hutangmu, tapi jangan lari. Dalam perjalanan ke Bogor berkabut, saya bilang, Mas, bro, di depan kita kabut, tapi kita tahu tujuan. Jalan gak kelihatan, tapi melangkahlah. Bergerak di aset yang saya kontrak, membangun 50 reseller, menjual buku 50.000, diketawain orang. Mengajar cara penjualan di BBM, diketawain orang. Bangkrut kok ngajar. Tapi dia terus menerus bergerak. Allah pisahkan kami. Di Januari 2014 saya harus bekerja di Bogor, dan beliau melanjutkan langkahnya. Dan Allah karuniakan satu momen untuk kami bertemu lagi di Umroh Januari 2016. Sisa hutang yang insya Allah sebentar lagi lunas, ya, karena harus return earning laba yang harus diputar di perusahaan, beliau terus mencicil hutangnya. Saya kira cuma itu, kawan-kawan sekalian, cuma itu. Akhir tahun yang lalu, saat saya lagi sibuk bikin film dokumenter Dua Kodi Kartika, beliau tiba-tiba harus mengalami lumpuh 7 pekan. Saat saya di Canberra, harus berurusan dengan Kedubes Indonesia di Canberra, menerima telepon dari istrinya, Kang, tolong doakan, sudah pakai ventilator, tolong doakan Kang, kayaknya ini kalau ini sudah kita harus lakukan, dan kayaknya ini kritis, tolong Kang Randy memaafkan. Menangis Pak. Di hati terdalam saya cinta adik ini, walaupun suka nyeplos kurang ajar ya. Di hati terdalam saya cinta adik ini, karena dia menjadi langkah nyata. Orangnya nggak bisa ngomong banyak inspirasi kayak saya, tapi dia menjadi langkah nyata tentang arti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah nyata dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia model hidup bahwa 7,7 M, apapun jurangmu, kamu bisa lalui. Apapun kemustahilan, kamu bisa lawan. Sakit di ICU, kanan kiri meninggal dunia, dia bilang, ya Allah sembuhkan, beri saya kesempatan. Dan saya mengajak dia untuk hadir di seminar ini ketika dia belum bisa berjalan. Saya ajak dia ke seminar ini ketika dia belum bisa berjalan, ngomongnya tidak jelas, tangannya belum bisa mengetik, baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang, Mas, bro, 4 Maret, hadirlah tegap berdiri. Kalau kamu gak bisa berdiri, duduklah. Apapun, kalau kamu tidak bisa bicara, saya yang ngomong. Aku sediakan 1000 panggung untukmu di tempat terbaik. Tolong hadir jadi kisah nyata. Dan dia bilang, apa Kang? Ini pemulihan setahun. Bisa jalan teman-temanku 1,5 tahun. Tapi saya yakin Kang, 4 Maret insya Allah saya sehat, saya datang. Tepuk tangan buat beliau. Saya persembahkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kawan-kawan sekalian. Saya persembahkan guru kehidupan yang tidak banyak berkata-kata,
Saya persembahkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Saya persembahkan peristiwa iman di muka bumi. Saya persembahkan kepada Anda kekuatan Allah beserta para malaikatnya. Saya persembahkan kepada Anda saksi hidup, sebuah kesaksian hidup tentang arti keyakinan di tengah ancam bunuh, tentang arti keyakinan di tengah sitaan rumah, tentang arti keyakinan di tengah sitaan mobil, tentang arti keyakinan diberinya hutang. Saya hadirkan di hadapan kawan-kawan sekalian. Inilah sahabat saya, adik saya, guru saya. Tak pernah ada keluh kesah, tak pernah ada kata putus asa. Di tengah guncangan permasalahan bisnis yang diterima, ia hadapi dengan seksama. Di tengah ujian sakit yang mendera, ia hadapi dengan kata ikhlas yang sempurna. Anak muda yang produktif dan selalu menginspirasi ini bermetamorfosa menjadi guru kehidupan yang tak kenal kata menyerah. Inilah guru kita, Dewa Eka Prayoga. Akan ada di antara kita yang hadir di sini yang punya impian tapi sulit untuk diraih. Akan ada di antara kita yang hadir di sini yang memiliki masalah yang berat untuk terpecahkan. Berat karena terjerat, sulit karena terhimpit, mustahil karena penuh dengan keterbatasan. Saya pribadi di usia yang hari ini baru menginjak 25 tahun mengalami setidaknya episode kehidupan yang penuh dengan kemustahilan. Ada 3. Pertama, ketika saya harus mengalami situasi kondisi ditipu oleh partner saya sendiri dan menanggung kerugian hampir 8 miliar 18 hari pasca nikah. Bisa Anda bayangkan pasangan Anda sendiri yang Anda nikahi yang dicita-citakan ingin hidup bahagia justru malah jatuh, dicaci maki, dipojokkan, diancam penjara, diancam dibakar rumahnya dan segala macam. Itulah yang saya rasakan ketika itu. Episode kehidupan kedua adalah ketika saya harus terdampar lumpuh 3 bulan di rumah sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, tidur di ranjang, kencing di ranjang, bahkan mohon maaf pup pun di ranjang, tidak bisa bergerak. Bahkan untuk memberikan kode kepada suster ataupun dokter hanya sekedar kepanasan karena ruangan AC-nya kurang dingin, itu sulit. Gimana harus terdampar dan terbaring lumpuh. Dan episode kehidupan ketiga adalah ketika dokter membiarkan saya pulang dan memvonis bahwa Pak Dewa harus istirahat minimal 1-2 tahun untuk bisa kembali berbicara, untuk bisa kembali bergerak, untuk bisa kembali berjalan dan melakukan aktivitas lainnya seperti orang umum, orang sehat pada umumnya. Tapi hari ini Allah menunjukkan sebuah keajaiban. Bagaimana Allah memberikan saya kekuatan dengan doa kawan-kawan semua
tanpa harus menunggu 1 tahun bahkan 2 tahun, dalam hanya 5 bulan saya bisa berbicara dengan lancar, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, bahkan saya sekarang bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan materi dalam kondisi berdiri, seperti halnya beberapa tahun yang lalu, seperti halnya ketika saya mengisi seminar, biasanya saya melakukannya dalam kondisi berdiri. Tapi karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan, kemungkinan saya duduk. Nggak apa ya? Apa? Oke. Hadirnya saya di sini bukan untuk memberikan ilmu, wawasan ataupun apa ya, ataupun pengetahuan yang berharga buat kawan-kawan sekalian. Mungkin Anda sudah belajar tadi banyak dari Mas Otto Sugiharto, ya. Anda juga sudah belajar dari Coach Fahmi. Beliau berdua orang yang luar biasa, inspirasi saya juga. Ya, saya di sini hanya sekedar ingin berbagi cerita, ya, tentang memang yang saya alami selama ini. Ketika waktu itu Mas Randy kontak saya, Kang Randy kontak saya, dan benar kata Kang Randy, ketika saya dikontak, kondisi saya ketika itu belum bisa ngapa-ngapain, ngomong juga belum bisa, jalan juga belum bisa, jangankan jalan, berdiri juga belum bisa, bahkan duduk gini sakit. Tapi saya bilang ketika beliau, wah aku kasih panggung tanggal 4 Maret, saya bilang, ya insya Allah bisa, saya bilang. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa hadir di hadapan kawan sekalian. Ketika bulan Januari kemarin, jujur saya belum pernah belum menyiapkan materi apapun dalam untuk isi sharing ini hari ini. Katanya Kang Randy, Kang apa materi saya? Biasa Anda tahu lah ya, kalau Anda ngikutin grup saya di grup Facebook Jago Jualan, yang saya sampaikan adalah tentang jualan, tentang copywriting, marketing dan lain-lain. Karena itulah ekspektasi saya, gitu. Tapi untuk hari ini kata beliau, bicaralah dari batinmu, gitu ya. Terus ceritakanlah apa yang kamu sampaikan. Dan beliau memberikan masukan, bicara tentang episode melawan kemustahilan. Ya, saya pikir yaudahlah, gak apa-apa. Saya bukan ustadz, saya bukan seorang motivator, saya bukan orang inspirator. Saya hanya memang pengusaha yang berprofesi sebagai sampingnya sebagai marketer. Tapi ya kalau disampaikan suruh bercerita tentang kehidupan, insya Allah saya sanggup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan sekalian, tadi di 2 guru pertama mereka telah menceritakan bagaimana kisah hijrahnya dari dunia kegelapan ke terang benderang suatu hari. Coach Fahmi juga menceritakan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dalam perusahaan kita, gitu. Nah, hari ini bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami sebuah problematika kehidupan, entah itu rumah tangga yang rentan akan perceraian, ya, entah itu mungkin bisnis yang omsetnya terus anjlok, gitu ya, atau mungkin karyawan yang susah diatur, atau mungkin hubungan rumah tangga dengan orang tua yang kurang harmonis. Saya ingin cerita tentang bagaimana saya melalui episode kehidupan saya dari yang episode 1 tadi sampai ketiga sampai hari ini. Oke. Saya menamakan materi hari ini dengan sebutan melawan kemustahilan. Slide-nya boleh ditampilkan. Di sana kawan-kawan bisa saksikan bagaimana selama, ya mungkin saya yakin lah, saya yakin di antara kawan-kawan yang hadir ada lebih banyak ceritanya tuh lebih ekstrim, lebih dramatis, lebih menyedihkan dibandingkan saya. Saya yakin banget. Cuman ketika dikasih panggung untuk bercerita, ya apa salahnya? Nah, kawan-kawan sekalian, jujur ya, saya mau bersama Kang Randy sejak tahun 2012 kalau nggak salah, 2011 lah kalau nggak salah. Ya, ketika itu saya kontak beliau pertama kali adalah pas bangkrut. Ya. Itulah pas bangkrut saya kontak gitu. Waktu itu saya ketemu dengan beliau pada saat training di Bogor, ya. Ngobrol-ngobrol, nggak terlalu akrab. Pas saya bangkrut, akhirnya saya kontak beliau dengan cerita yang tadi Kang Randy sampaikan. Dan situ saya jatuh, ya. Saya bingung bagaimana harus bangkitnya seperti apa dalam kondisi yang baru saja nikah, gitu. Nah, Anda lihat bahwa di sana melawan kemustahilan, menguji keimanan, menyebut keajaiban. Coba saya tanya, tolong jawab dengan jujur brutal, ya. Dengan nggak ada yang lihat Anda kok, ya. Jawab dengan jujur brutal. Pertanyaan saya, siapa di antara kawan-kawan yang saat ini hadir yang merasa punya masalah tapi kok nggak selesai gitu kan? Yang merasa punya masalah kok nggak selesai? Yang punya impian kok kayaknya nggak, sulit banget tercapai gitu kan? Yang nggak angkat tangan gitu kan? Nah, harus ngetes gitu. Oke.
memang ya, saya tahu perasaan Anda ketika Anda punya mimpi yang lebih besar, omset 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun gitu kan, orderan sehari sekian bungkus, sekian eksemplar, sekian piece, tapi nggak pernah tercapai. Kata motivator, kita harus bermimpi besar gitu. Ketika kita bermimpi besar, kenyataannya tidak pernah tercapai gitu kan. Saya pernah merasakan kondisi seperti itu. Atau ketika Anda memiliki masalah yang rasanya kok kayaknya nggak ada jalan keluarnya gitu, susah banget nih keluarnya, gimana nih, kayaknya karyawan tiap kali datang bulan depan keluar gitu kan. Atau misalkan ketika omset udah ikutin training dimanapun, ikut seminar, ikut baca buku kok gak naik-naik, atau rumah tangga yang cekcok terus gitu kan. Saya juga pernah merasakan itu ya. Bahkan sebelum menikah saya hampir gak jadi nikah gitu ya. Sekali lagi, sebelum menikah, seminggu sehari sebelum menikah, seminggu sebelum menikah saya hampir gak jadi menikah karena beberapa hal. Dan setelah menikah malah jadi musibah gitu ya. Ini kayaknya kok gini banget sih gitu. Dan saya banyak kejadian yang memang rasanya kok kayaknya Allah nggak adil gitu, nggak adil gitu ya. Kok kayaknya apa salah saya gitu. Dan akhirnya saya menemukan sebuah formula, dan formulanya itu justru sangat dekat sekali gitu ya, yaitu dari guru saya sendiri, Kang Randy Saputra. Tepuk tangan untuk Kang Randy Saputra. Nah, Anda bisa perhatikan orang-orang yang saat ini putus asa, kebanyakan mereka sebenarnya bukan salah di teknis ya, bukan salah di strateginya, bukan salah di langkah ataupun actionnya. Yang salah pada mereka adalah dari segi keimanannya. Betul ya, setuju ya? Bayangkan teman-teman sekalian, ketika saya bertemu dengan guru saya ketika itu, dan dia cerita kondisi terpuruk kita adalah kondisi ketika kita tidak punya apa-apa. Dan kondisi ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Ya, sekali lagi, ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Anda sekarang tidak punya uang, Anda sekarang keluarga hampir pisah gitu kan. Anda sekarang karyawan masih dikit, pelanggan masih dikit dan segala macam. Uang nggak ada misalkan, atau uang masih punya lah ya katakan, masih bisa bergerak kalau masih punya segalanya. Tapi ketika kondisi Anda tidak punya apa-apa lagi, ya, uang udah nggak ada, ya, teman udah nggak ada, kepercayaan udah nggak ada, dan orang-orang terdekat sudah menjauh, disitulah keimanan kita diuji. Apakah kita ingin mengutuk Allah dalam artian kenapa saya? Kata Allah bisa aja kan, kenapa enggak gitu ya? Ya kan? Atau kita justru malah semakin yakin dengan keajaiban yang akan Allah hadirkan. Di situ saya mulai berpikir, oke lah, saya yakin Allah punya maksud, saya hadapi itu kejadian semuanya, dan saya akhirnya mengerti kalimat ini ya, bahwa kata mustahil hanya ada pada orang yang tidak percaya dengan kebesaran Tuhan ya. Tadi mungkin Anda merasa kok kayaknya mudah banget ya Mas Sabtuare melunasi hutangnya yang bermiliar-miliar itu dalam waktu cepat gitu kan. Kok kayaknya mudah banget ya Coach Fahmi membangun perusahaan di mana-mana, ratusan cabang, bahkan kos-kosan juga banyak. Kok gampang banget? Kok kayaknya aku sulit gitu. Pernah ngerasain kayak gitu kan? Pernah kan? Nah, itulah keadaan ketika kita ya tidak ada keimanan di situ. Ketika kita punya keimanan, yakin dengan kebesaran Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengayakan, kaya dan mengayakan, nggak ada yang mustahil di dunia ini, benar nggak? Itulah yang terjadi, ya. Dan saya di sini semakin diyakinkan ketika menemukan banyak hikmah kehidupan yang disampaikan oleh guru kita semua, Kang Randy Saputra. Ya, jadi sebenarnya ini alasan saya malas buat materi sebenarnya. Jadi saya bilang, Kang Randy, Kang, aku minjem materimu ya. Gitu. Yang mana Pak? Ya, yang mana aja? Yang ini. Oh udah, nggak apa-apa, silakan aja sampaikan. Akhirnya saya memang ya materi ini yang memang mengubah paradigma dan mindset saya. Ya, Anda mungkin merasakan bagaimana seorang member SBDKK ketika Kang Randy ngomong, energinya luar biasa pancar, bener ya? Anda mungkin merasakan ketika Kang Randy berdiri di sini ngomong, energinya nyetrum ibaratnya ya, bener ya? Saya berbeda dengan Kang Randy, saya tidak bisa menyetrum Anda dengan sebuah storytelling yang memang membuat Anda menangis ataupun membuat Anda tergerak, saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan tentang apa saja yang sekiranya saya lakukan selama episode melawan kemustahilan ini. Boleh? Boleh? Mau tahu? Yang mau angkat tangan? Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, yang pertama adalah tentang hikmah dari kisah Safa Marwah. Ya, saya rasa kawan-kawan sudah paham
udah ngolotok ibaratnya. Bagaimana seorang Siti Hajar ya ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan persediaan pangannya habis gitu kan, hingga pada akhirnya dia butuh air. Siti Hajar lari-lari Safa Marwah bolak-balik sampai berapa kali? 7 ya, sampai 7 kali. Dan akhirnya muncratnya di mana? Di malah di kaki Ismail, benar ya? Itulah air Zam-Zam. Inilah kisah Safa Marwah. Cuma saya nggak akan ceritakan itu lagi karena Anda sudah semuanya tahu. Tapi saya akan ceritakan bagaimana episode ini kehidupan saya lalui dengan kisah ini gitu ya. Oke, kembali lagi. Tahun 2012 pasca nikah 18 hari saya bangkrut ya. Dan di situ ibaratnya apa ya? Celah perpisahan itu banyak, gede banget ya. Dalam artian keluarga saya banyak menyalahkan istri saya. Ini gara-gara istrimu segala macam ya. Ini gara-gara dia segala macam. Bahkan hampir kita pisah gitu kan. Tapi untungnya istri saya selalu membersami saya sampai sekarang ya. Dan di saat itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar masalah saya ketika itu adalah bisa membayar kerugian sampai 8M. Sekali lagi kerugian, bukan hutang ya. Saya ini duit orang lain. Beda ceritanya ketika kita sekarang hutang duitnya jelas gitu ya. Kan rata-rata kayak cerita satu hari tadi, dia hutang kemana gitu ya, di bank atau misalkan di orang, jelas ada fisiknya, ada rumah, ada mobil, ada yang lain-lain, bener ya. Kalau saya nggak ada fisiknya, hutang 8M nggak jadi apa-apa ya, karena duitnya nggak ada, duit orang lain kok gitu. Tapi dengan saya dengan pasrah, dengan ridho gitu ya, oke lah, hutang ini saya tanggung, saya akan kembalikan secepat mungkin semampu saya bilang. Dan situ saya mulai berpikir apa yang saya lakukan. Ketika dapat kisah Safa Marwah dari Kang Randy, saya mikir apa yang bisa saya lakuin. Siti Hajar ketika itu lari, muncratnya di mana gitu kan. Ya udahlah, ketika itu akhirnya saya berpikir udahlah, saya gerak aja, yang penting gerak. Apa yang saya lakukan? Saya jualan ceker, jualan makanan di ceker gitu ya, ceker pedes gitu ya. Bisa Anda bayangkan jualan ceker harganya 10.000 kawan-kawan sekalian. Harga 10.000 rupiah, HPP-nya kurang lebih 5.000 ya, 4 ribuan kalau saya 5.000 lah. Jadi profitnya berapa? Gross profitnya berapa? 5.000 ya, gross profit 5.000. Kira-kira mungkin nggak nyampe angka 8M, mungkin nggak? Nggak mungkin, bener nggak? Sekarang pakai logika tuh, duitnya dari mana gitu kan? Aduh, nggak mungkin kayaknya. Tapi dengan kisah Safa Marwah, saya dengan penuh keimanan, saya bersama partner saya, Mas Mirza, ya di sini juga Mas Mirza hadir. Mas, ayo bareng-bareng kita bisnis bareng untuk jualan ceker. Kita jualan ceker berhari-hari, bahkan ketika itu usia kandungan istri saya sudah hampir 6 bulan, udah kondisi gendut gitu ya. Masih masak pagi-pagi. Tiap pagi, tiap subuh, udah balik subuh, pulang dari masjid, dia masak, kami ke pasar, udah dari pasar ke masjid. Siangnya kita nganter sama Mas Mirza, naik motor butut gitu, keliling-keliling Bandung. Sampai suatu ketika saya ingat ada seorang konsumen ya, yang kita tuh nganter, kalau mungkin dari orang Bandung tahu ya, kita nganter dari Geger Kalong ke Cibiru. Sudah berapa jauh itu? Jauh ya, Geger Kalong ke Cibiru, hanya untuk mengantarkan satu pesanan. Profitnya berapa? 5.000. Ya, saya ngantar oke, saya antar lumayan dapat offset 10.000 ya. Terus dari situ saya lanjutin nganter ke Cimahi, Cibiru ke Cimahi yang sekarang nganter lagi jauh, 2 pesanan offset 20.000. Dan yang paling kesel ada satu porsi yang kita lupa sampaikan ke orang yang daerah Buah Batu. Ini mungkin hanya tahu orang Bandung ya. Dari Cimahi saya ke Buah Batu. Dengan Mas Mirza saya nyetir karena saya memang bisa tahu daerah. Mas Mirza dari belakang megang pesanan-pesanan di belakang ya. Kita jalan ke daerah Babatu, pas nyampe ke rumahnya nyari dulu nggak segampang sekarang ada Waze ataupun Google ya. Dulu tuh pusing, kita bawa peta. Di mana ini? Wah, udah pusing, nanya-nanya, nyasar-nyasar. Pas udah nyampe, Kang nggak jadi Kang, kelamaan udah dingin katanya. Allah ya, udah lama jauh-jauh kemana-mana, pas nyampe sana Kang, Mbak ini pesannya nggak jadi, nggak mau bayar, dan kelamaan sih saya tunggu dari jam 4 kenapa baru nyampe setengah 6 katanya. Ya demi satu pesanan. Dan saya bilang, udahlah Mas, nggak apa-apa, yuk balik lagi. Malam-malam saya nyampe ke rumah saya di Geger Kalong. Ketika itu harus mengantar pesanan lagi, malam-malam ada yang pesan. Ini Mas dekat daerah Sukajadi, Sukajadi.
Yaudah kita jalan aja, kayaknya nanti juga jam 7 nyampe. Kita jalan, udah pada maghrib, hujan gede, hujan-hujanan ya, dan tanpa jas hujan ya, karena emang nggak ada uang untuk beli jas hujan. Akhirnya kita hujan-hujanan ngantor ke daerah sana. Pas nyampe ke daerah sana, ternyata memang alamatnya susah gitu. Sampai hanya untuk mengantar satu pesanan, kita butuh waktu 2 jam. Sekali lagi hanya mengantar satu pesanan dan profit Rp5.000, kita butuh waktu 2 jam. Dalam sehari kita terjual mungkin kurang lebih 5 sampai 10 piece. Berapa omset saya? Kalau 10 berapa? 100.000, benar nggak? 10.000 dikali 100.000. Kalau ngitung 100.000, 8M dibagi 100.000 berapa tahun? Sampai kiamat, benar nggak? Benar nggak? Iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal sampai kita tuh di rumah ya, istri saya luar biasa dari segalanya. Ngaturin tuh pakai Rostafton yang Melvin itu, wah ini gimana uang, waduh, jika uang 500 gak ada hilang, wah ini gak boleh hilang ini, wah luar biasa. Tapi dengan situ teman-teman sekalian, saya yakin dengan bergerak hal kecil saja, itu mungkin duitnya bukan di sini gitu, ngerti maksud saya? Tapi tugas kita yang punya masalah adalah terus bergerak, jangan diam doang. Ya, saya kalau pas waktu itu belum bergerak, kalau saya diam gitu ya, HP itu gemeter, susahnya apa sih? Perasaan itu beda gitu. Kan beda ya kalau ketika kita sekarang gak ada masalah, HP gemeter kemungkinan teman atau mungkin customer, bener ya. Sekarang tuh kalau misalnya HP aduh, investor pas ngechat assalamualaikum udah deg-degan. Nanti maksud saya, bagi ada yang mungkin punya utang ditagih mungkin kayak gitu. Assalamualaikum namanya udah kelihatan ya, aduh guys ditagih ini kayaknya, bener gak? Udah assalamualaikum loh, udah kita jawab waalaikumsalam, bener gak? Ya enggak, beda, rasanya beda. Terus pas cuma tulis bismillah, kita update status dia aja pengen social proof, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah ceker kita laris segala macam. Ada yang komen, alhamdulillah investor yang komen. Wah kode, ngerti maksud saya? Kode kan, aduh, wis kena. Makanya semenjak itu lihat, siapa yang di sini aktif ngikutin Facebook saya sejak tahun 2012 angkat tangan? Gak akan ada satu orang dua orang, gak akan ada. Karena saya baru aktif di Facebook 2014. Kenapa kira-kira? 2014 saya sunyi teman-teman, gak ada aktif Facebook-Facebookan. Facebook buat satu sedikit komen, wah tak, duit balikin, enggak kuat mental. Beneran, makanya saya aktifnya di Twitter, bener gak? Twitter gimana kalau ada yang komen? Ya kalau gak dibalas gak akan kelihatan, bener gak? Kalau di Facebook, tagih semua. 600 orang kawan sekalian, semua investor saya waktu itu. Bayangkan kalau satu bos status, social proof tujuannya gitu ya, comfort selling gitu ya. Wah, rame update status, tagihan semua, jelek nama baik kita. Makanya saya nggak aktif. Tapi ketika itu kawan-kawan sekalian dengan hikmah sofa marwah, yang penting bergerak, yang penting apa? Bergerak, action aja. Jangan nanti kan kayaknya mustahil, nggak mungkin saya sekarang utang 1M kayaknya cuma jualan coklat apa jualan pisang, nggak mungkin. Nah itulah, nggak mungkin itu yang kita menghambat untuk bergerak. Gitu. Nah sekarang gerak aja dulu, ya. Gerak aja dulu. Kan kayaknya nggak kelihatan ya, gerak aja lah actionnya. Ya. Karena nanti jalan keluar, pasti datang di tengah jalan. Ya, jadi hikmahnya sofa marwah kawan-kawan sekalian dalam kisah dan episode kehidupan yang mungkin sering kita lalui adalah ini. Apa? Yang pertama apa? Terus bergerak. Ya. Ketika saya diam, wah udah susah. Ada yang tahu doa yang sering kita panjatkan ketika kita punya utang banyak apa? Selain yang doa yang disampaikan sama Sabtori apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal wa a'udzubika minal jubli wal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri. Dijawab apa semua punya utang semua berarti. Coba Anda artikan kawan-kawan sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu bingung, hazan itu sedih. Azil tak berdaya gitu kan. Kasal, malas, bener gak? Pengecut, itu ditelepon gak diangkat gitu kan. Terus bakhil, mau sedekah gak bisa gitu kan. Itulah kondisi orang yang punya utang banyak. Dalam doa itu tergambarkan sangat jelas. Maka ketika kita diam gak bergerak, itu yang terjadi kan maksudnya. Diam, aduh sudah pengecut ngangkat, lah susah. Saya punya tetangga di rumah mertua saya di Sumedang yang utangnya tuh nggak seberapa dibandingkan dengan saya ketika itu. Gak nyampe 50 juta, tapi dia gak bisa keluar rumah, gak berani sholat jamaah di masjid, diam di kamar, saking terkungkungnya dengan kondisi utang tersebut. Ya, cuman gak nyampe 50 juta kalau tapi dia diam di rumah, ya kayak gitu terjadi. Maka saya lakukan ketika itu gak mau diam di rumah, saya jalan aja.
Saya pernah jalan dari Geger Kalong itu sampai ke bawah, daerah KFC bawah ya kalau misalkan kalian tahu, itu jalan berkilo-kilo. Yang penting saya nggak di rumah gitu. Kalau saya di rumah makin mampus nih gue gitu. Pasti saya energinya negatif. Saya keluar, saya pernah di dompet cuma Rp7.000, mikir aja di masjid tuh. Ya udah ini anak orang gimana sih istri saya gitu. Ya ini gimana gitu kan, makan juga gimana, ya udahlah saya cari. Alhamdulillah ketika itu mindset bisnis saya udah benar ya. Saya nggak pernah melakukan yang namanya pinjaman untuk menutupin utang. Jadi ketika itu mikirnya saya harus jualan apapun aja yang bisa dijual. Nah ketika itu terpikiran adalah jualan makanan, karena yang bisa dilakukan oleh istri saya adalah masak. Ya udah saya jual makanan aja. Itu Safa Marwah. Ya, yang pertama adalah terus bergerak. Yang kedua actionnya sederhana aja, jangan ajaib-ajaib lah. Ya. Sekarang misalkan pengen hadir seminar, ya sederhana dulu. 100 orang dulu lah, boleh tepuk tangan. Yang sederhana aja. Ya. Apalagi yang sederhana, nge-tweet, buat status Facebook. Alah sotoy, buat status Facebook edukasi segala macam. Pasti kalau niatnya negatif pasti gitu komentarnya. Tapi coba niatnya kita positif. Semoga dengan adanya tweet sederhana ini yang sekian karakter, ada orang pergerakan hatinya, berubah pemikirannya, kan lumayan. Action sederhana aja. Itu yang saya lakukan dalam kita. Yang pertama, Safa Marwah. Yang kedua, episode kehidupan yang saya lalui bisa juga Anda lakukan, yaitu ketika saya mendengar kisah tentang ini dari Kak Randy juga. Ya, sekali lagi ini semua yang tadi Kak Randy loh. Yang kedua adalah tongkat Musa, Mas sekalian. Kisah sederhananya adalah ketika waktu itu Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Firaun dan teman-temannya gitu ya. Ketika dihadapkan dengan laut, yang dia bingung mau kemana lagi ya. Apa yang dilakukan? Tongkatnya dipukulin tanpa banyak protes, tanpa banyak segala bertanya, jebret langsung terbelah jalan. Maka tadi saya sampaikan bahwa solusi itu dekat. Solusi itu apa? Solusi itu dekat. Nah setelah dapat ilmu ini, kalau sekarang saya mikir, apa ya tongkat Musa saya? Ini mikir ya, apa tongkat Musa saya? Mikir. Sampai suatu ketika saya alhamdulillah bersyukur banget bersama oleh orang-orang yang luar biasa positif ketika itu. Saya punya mastermind di Bandung. Ya, mastermind di Bandung, mastermind itu kelompok kecil orang-orang positif di dalamnya. Ketika itu anggotanya adalah saya, Kang Randy Saputra, Mas Mirza, Mas Surya, si Pak siapa setelah lagi saya lupa namanya, dan yang terakhir adalah Kang Nugi. Nah kebetulan Kang Nugi ada juga di sini ya. Ada ya? Ya, boleh tepuk tangan dulu. Jadi pas saya tahu kemarin pas ngelihat saya tanya Kang Randy siapa PJ acara ini untuk masalah acara, ternyata Kang Nugi. Ini seakan-akan kayak skenario Allah juga gitu. Saya dari depan, ada Kang Randy, ada Kang Nugi. Ini kisah saya semua gitu. Nah ketika itu di rumah Kang Nugi, bayangin ya, orang kesulitan gitu ya, datang ke rumahnya, mastermind. Saya nanya pertanyaan bodoh kalau sekalian. Tebak-tebak apa yang saya tanyakan Kang Nugi? Kang, kira-kira menurut Akang apa ya potensi bisnis yang bisa ngasilin 8 miliar per bulan? Gila gak? Kang Nugi coba ketain, wah kalau ini kalau saya tahu saya duluan bisnis itu gitu. Bener. Saya kira, ya juga ya, bener juga gitu. Kalau gua tahu gua duluan gitu. Ya iya juga ya. Ya mungkin saking pusingnya ketika itu. Nah ngobrol-ngobrol dalam mastermind kita saling bertukar energi positif. Sampai suatu ketika Kang Nugi ngasih saran, wah gimana kalau kamu nulis buku aja? Nah, buku apa Kang? Misalkan lagi bangkrut nulis buku. Ya tulis tentang ilmu yang tentang hal-hal yang kamu lakukan itu supaya jadi ibroh pelajaran hikmah untuk kawan-kawan di Indonesia. Kang Nugi kayak gitu. Enggak, jangan kelawan, enggak gimana menulis lagi bangkrut, lagi stres, mau konsentrasi gimana nulis gitu. Udah, saya tolak. Saya pulang di rumah masih jualan ceker. Nah, jualan ceker terus ini kayak lebih pasti walaupun ya nggak pas juga. Nah, ketika itu di rumah ya saya dengan Mas Mirza, alhamdulillah Mas Mirza terus membersami saya. Tepuk tangan buat Mas Mirza ya. Mana Mas Mirza? Depan ada. Oke. Nah, itu dia bilang, Mas, gimana kalau misalkan idenya Kang Nugi Mas lakuin aja? Yang mana Mas? Yang nulis buku itu loh. Enggak, saya agak enak nulis bangkrut tuh gak enak gitu loh maksudnya. Ya bisa jadi kan niatnya rubah, dia tuh untuk mengubah pemikiran ke orang-orang supaya gak ngalamin kayak Mas ini gitu. Begitu ya? Yaudah deh boleh. Apa ya? Yaudah kita kasih target ya, kasih deadline. Saya di coach sama Mas Mirza. Pokoknya seminggu harus jadi. Wah gila banget, seminggu harus jadi sekian. Pokoknya Mas setelah sholat tahajud malam nulis buku sampai subuh kita ke pasar masak, siang besoknya gitu lagi terus-terusan sambil nulis gitu kan.
Saya siap, deal, siapin aja, bos, deal aja lah. Saya nulis, karena kebetulan waktu itu saya pernah nulis buku pertama, ya. Jadi nulis buku pertama judulnya How to Get the Future, dan alhamdulillah laku juga, gitu. Ada 3.000 eksemplar ketika itu. Dan kayaknya ada potensi di situ, gitu. Nulisnya kok bisa cepet, gitu kan. Yaudah akhirnya saya nulis. Singkat cerita, tulisannya ini jadi, ya. Buku ini jadi 7 bab, ya. Judulnya adalah 7 kesalahan fatal pengusaha apa? Ada yang punya di sini, ada yang baca nggak kan? Udah baca ya, ada pasti tahu lah. Itu ditulis hanya dalam waktu 7 hari kalau sekalian. Emosional banget, ya. Bahkan saya sempat ketemu Ustadz Yusuf Mansur, dia baca bukunya. Saya lihat sekilas kayaknya ini buku ditulisnya sambil mewek ya, sambil nangis ya. Ya saya kok tahu ya, kelihatan gaya bahasamu katanya. Saking emosionalnya, gitu kan. Tulis 7 hari selesai. Nah, kira-kira ngasilin duit gak kayak gitu? Saya nulis buku nih, nulis buku tuh ngasilin duit gak? Duitnya dari mana, benar gak? Saya mikir, oke, buku udah jadi, terus jualnya gimana? Terus nerbitinnya gimana? Modalnya kayak gimana? Masuk penerbit mayor, kayaknya waktunya lama. Kalau mau buat sendiri, duitnya dari mana? Tabungan harus habis semua. Mobil saya ketika itu udah punya mobil harus jual, punya tabungan untuk haji harus jual, cairkan, bayar ke investor, semua habis. Langsung ide gendeng saya muncul di situ pertama kali ya. Kan, saya punya temen nih jago desain. Mas, bisa desainin buku saya nggak? Yang mana mas, judulnya apa? Ini, nanti namamu saya masukin di buku saya. Kan lumayan tenar nanti gitu. Udah kan betul aku, bener nggak? Oh iya Kang, ya siap. Akhirnya dia tulis kan, dia buat cover desain, ada 3 cover, saya pilih yang hitam supaya menunjukkan masa kelam kan. Udahlah. Ada filosofinya kan. Nah dari situ akhirnya, terus cover udah jadi. Duitnya mana? Udah, saya aktif di Twitter ketika itu. Langsung upload di Twitter, upload di BB, jadiin DP BBM ketika itu. Open pre-order apa? Open pre-order. Saya ngitung, Mas, tolong cari percetakan ke Mas Beda yang sekiranya harganya miring banget, kosnya murah banget, tapi bisa kualitas terbaik. Langsung kita nyari-nyari ke daerah Rancaekek, kemana, keliling-keliling. Dapat satu buku itu harga HPP-nya Rp8.000, ya. 8.000, cetaknya itu 3.000 supaya minimal standar cetak segitulah. Berarti 8.000 dikali 3.000 berapa? 24.000. Hitung 24 juta ya, bener ya? Bener kan? Ya tunjukkan kebodohan saya dong gitu. Bener ya? 24 juta. Akhirnya saya mikir, oke, 24 juta kita jual harga buku 60.000, saya bilang. 60.000 harus kejual berapa supaya dapat 24 juta? Hitung berapa eksemplar? Hitung percayalah segitulah ya kira-kira. Nah, segitu, otak jualan saya mulai terlatih karena dulu saya basicnya network marketing, MLM yang memang jualannya gila-gilaan gitu. Jual pre-order lewat Twitter, lewat BBM, kita jual, terkumpul lebih dari budget yang dibutuhkan 24 juta, bahkan terjual hampir 3.000 eksemplar. Ya, artinya 60.000 dikali 3.000 itu hampir berapa? Segitulah ya. Kayak puluh ratus juta lah gitu. Dan akhirnya terkumpul. Oke, sip, kita buat ini aja, kita buat cetak. Akhirnya kita cetak, kita distribusikan. Di sini saya berpikir, ternyata saya bikin merenung, bertafakur gitu kan. Bahkan ada satu hadis atau apa saya lupa. Tafakur saatin khairun min ibadati sanatin. Ya, berpikir sesaat, sejenak, sejam itu lebih baik ibadah setahun, lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya apa? Terkadang kita berpikir mikir gitu kan. Nah, dalam hal ini tokat musa saya apa? Tafakur itu. Bisa jadi tokat musa saya adalah apa? Nulis, teman-teman. Wah, bisa jadi ini mas. Ya udah mas, ini aja kita seriusin dunia penulisan. Yaudah, akhirnya kita sampai sekarang buat Beginner Store, penjualannya setiap hari launching 10.000 lebih, segala macam. Lalu lah, awalnya dari mana? Dari tokat musa kalau sekalian. Gak ada yang percaya. Nah sekarang kalau sekalian, misalkan Anda sekarang dalam terlilit utang yang banyak, masalah yang pelik gitu kan, terus impian yang besar sulit untuk diraih, cari tokat musanya kalau sekalian. Terus bergerak soal marwah, sekarang pikirkan tokat musanya apa. Dan Anda gak bisa niru orang lain. Misalkan, kayaknya Kang Dewa ini dapat sekian, kok dapatnya gampang banget. Nulis itu namanya nyontek, gak bisa, rezeki orang beda-beda. Saya ketemu orang sukses, luar biasa kalau sekalian. Ada penulis buku yang dia tuh memang rezekinya tuh di buku gitu. Ada yang nulis buku sampai difilmkan, ada yang nulis buku difilmkan agak susah juga gitu. Ada yang memang seminar publiknya laris tapi seminar corporate-nya nggak laris. Ada faktor rezekinya tuh beda-beda tiap orang. Saya ngobrol sama si Ipo, sama kawan-kawan sekalian, bahas tentang ini gitu. Ternyata benar. Mas Ipo cerita ke saya,
Awal aku tuh ya bisnis restoran semuanya tutup, gak ada bakat saya jualan makanan kata dia. Masih bercerita ke saya, oh gitu ya, aku juga sama. Berarti faktor kliknya bukan di situ. Nah sekarang faktor klik itu apa? Tongkat rusak kalau sekalian. Tongkat rusak itu apa? Solusi itu apa? Dekat. Cari solusi terdekat. Kira-kira apa ya? Oh, aku hobinya misalkan nyanyi, ya bisa jadi buat apa gitu. Nah, saya hobinya masak, jual makanan, buat makanan segala macam. Saya ngajar, jadi pengajar dulu. Awal dari ngajar bimbel tiba-tiba buat sekolah, jadi yang deket-deket aja. Kalau nggak dari diri kita, solusinya dekat di teman kita. Teman saya ini jualan herbal, ya kita jadi reseller dia dulu. Gitu. Teman saya jualan salon, kita jadi berpartner dengan dia dulu. Jangan langsung pengen gede-gede gitu. Anda harus punya mimpi yang sangat besar, tapi langkah itu harus kecil, teman-teman. Dari yang terkecil. Gak bisa sekarang pengen omset sekian puluh M, tapi langkahnya kok langsung gede gitu. Bisa-bisanya tengah jalan bangkrut. Langkahnya harus yang terkecil. Termasuk ini, ya solusi itu dekat. Dan ingat, yakin sama Allah pas jalaninnya. Ya, sering-sering berdoa sama Allah di setiap malamnya. Ya tunjukkan jalan yang terbaik buat kita, gitu kan. Semoga yang setiap kita lakukan itu adalah memang Allah ridho dan yang terbaik buat kita. Gitu. Sama kayak dulu. Banyak yang nggak tahu, bisnis saya tuh kurang lebih total kalau dihitung itu ada 15 bisnis yang pernah saya buka, teman-teman. Ya, 15 bisnis yang pernah saya buka. 10 diantaranya bangkrut, ya, almarhum. Ya. Dan dari total itu pertama bisa bimbingan belajar, buka restoran, dapat dana lagi dari mahasiswa ketika itu jual di catering, bimbel, terus ternak domba, panuan segala macam apa, sakit, bangkrut, semacam macam teman-teman sekalian. Nyarinya itu di luar gitu, nyarinya itu di luar. Kayaknya laris. Ngeliat sekarang kayak hitung kayak jualan digital, cuman dari 100 doang. 4.000 member dikali omsetnya 300.000 sekian 1,2 M, wah buat lagi kayak gitu kan panas bener ya. Nah kita jangan kayak gitu, kita lalui yang punya sekarang apa itu jalanin, seriusin pasti dapat gede juga. Kebayang ya? Itu yang kedua teman sekalian. Jadi yang pertama adalah tentang Safa Marwah, yang kedua adalah tongkat Musa. Yang ketiga ini juga keren nih, tentang detonator kebaikan. Ya, ada yang tahu detonator? Detonator itu pematik bom, ya. Jadi bom yang bukan bom panci, ya. Bom beneran. Ya. Jadi bom yang bisa meluluhlantahkan suatu wilayah. Pematiknya itu cuman kecil banget, kecil. Ya. Kita tekan langsung buah gitu kan. Kalau Anda suka nonton film action ya banyak lah kayak gitu, kejadian kayak gitu. Nah, detonator itu kawan-kawan sederhana, gitu loh, sederhana. Tapi bisa membuat orang lain itu geraknya bisa membuat meluluhlantahkan banyak orang. Nah sama dengan detonator kebaikan teman-teman sekalian. Ya, kita melakukan hal yang sangat sederhana, tapi bisa memancing kebaikan banyak orang. Ketika kita saya mikir, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa jadi detonator kebaikan? Yang saya lakukan ketika adalah pertama pasti nge-tweet, kan? Nge-tweet terus setiap hari cool tweet, bayangin setiap hari cool tweet. Saksinya adalah Kang Randy ya. Wah, kok kamu kok kuat tiap hari cool tweet? Ya saya tujuannya ya detonator kebaikan, sudahlah cool tweet, moga ada yang tergerakkan, berubah dan segala macam. Karena apa? Dalam sebuah hadis mengatakan barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan maka baginya pahala yang serupa dengan orang yang ditunjukinya. Enak kan? Cuma nunjukin doang orang malah kita malah dapat pahala pasif, bener ya? Itulah detonator kebaikan. Dan apa yang saya lakukan? Langsung misalkan berdoa dan saya datang ke guru saya. Apa pesan untuk saya? Gitu kan? Banyak-banyak bantu orang. Apa? Banyak-banyak bantu orang. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Sejak itu kawan-kawan sekalian, sejak dapat pesan itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu, yang dengan kehadiran saya ini dirinya bisa berubah, hidupnya bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. Langsung mustajab kawan-kawan sekalian, dikabulkan. Dan guru saya bilang, wah kalau kamu sekarang hutangnya bagimu itu adalah kelas paus, karena setiap orang punya kapasitas dia yang berbeda. Kalau bagimu adalah kelas paus 8M itu, cari orang-orang yang punya utang kelas kakap, sekian ratus juta gitu ya, sekian ratus juta gitu. Kalau kamu kelas kakap, cari orang yang kelas teri yang baru jutaan utangnya. Dan setelah kamu cari dan temukan mereka, bantu mereka. Dengan cara apa bantunya? Dengarkan mereka, bantu mereka ngasih solusi dan segala macam, terserah. Dengan uang atau terserah, yang penting mendidik mereka lebih baik lagi. Setelah dapat pesan kayak gitu, saya berdoa, dihadirkan dan mustajab. Singkat cerita, langsung orang-orang datang ke kantor saya, kawan-kawan sekalian. Jadi ketika itu saya mulai
buat usaha penerbitan saya itu yang sekarang namanya Billionaire Store, langsung ada yang datang. Assalamualaikum, bilang, ya ada Kang Dewa, oh saya sendiri, oh saya datang mukanya, oh ya datang. Ngobrol, ya kan? Kang, saya dengar Kang ini ya buka konsultasi, oh iya silakan. Dia nggak tahu saya punya utang, nggak tahu. Dia tahunya saya buka konsultasi, gitu ya. Hanya dia datang konsultasi, Kang aku kan kesel banget punya utang 200 juta gini-gini dia. Oh dia sampai nangis itu ceritanya ya. Oh saya apa yang saya lakuin coba teman-teman? Apa yang saya lakuin? Simpel orang sekalian, saya tepuk pundaknya. Mas, tenang, utang saya 8 miliar ada teman. Wah, akan 8 miliar? Oh alhamdulillah saya masih kecil gitu. Pulang dia langsung, wah ternyata gitu. Teman-teman sekalian, gak ada yang pernah tahu loh kebaikan kita sekecil itu bisa berdampak luar biasa kepada orang lain. Saya pernah, ini terjadi juga sama saya. Suatu ketika saya ngumpul, ketika mastermind kita gitu, saya lanjutkan cerita yang tadi dengan Kang Nugi, Kang Rey dan segala macam. Langsung Kang Nugi bilang, wah tuh gurumu yang itu dia gak tahu apa, bilang kata ke guruku bahwa kamu tuh gak pantas lo jadi coach katanya. Karena kan kita saya buka konsultasi kan, buka jasa coaching juga gitu. Gak pantas jadi coach katanya. Bagi saya, guru yang itu yang bilang kayak gitu, itu bagi saya tuh udah kayak, oh itu guru gua banget gitu. Kok tega-teganya ngomong gitu ke saya? Ngerti maksudnya? Kamu gak pantas jadi coach, itu nusuk bro. Ya Allah ya Robbi. Gua apalagi nih yang harus apalagi gitu kan, buka selain nulis buku, buka jasa konsultasi apalagi. Akhirnya saya pulang, saya datangin ke Randy. Datangin di warteg ya kalau nggak salah. Di warteg, iya kan? Di warteg kalau nggak salah. Langsung kita makan. Kang, saya ceritakan tadi Kang, saya gini kata si ini, saya nggak cocok jadi coach, saya nggak bisa jadi konsultan, gini nggak pantas lah katanya gini. Apa yang dilakukan Kang Randy Kang? Tahu nggak? Sama apa yang saya lakukan ke teman saya tadi, ditepuk pundak saya. Wah, aku percaya kamu bisa jadi coach, aku percaya kamu bisa jadi konsultan, aku percaya kamu bisa memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Dan aku percaya itu kamu harus terus bergerak menebar kebaikan dan segala macam. Sama sekarang saya dengerin dia dan sekarang saya jadi coach beneran. Kebayang teman-teman. Kalau saya fokusnya hanya dengan bisikan syaitan yang mungkin itu terjadi pada guru kita yang lainnya, gitu maksudnya. Kamu gak pantas, kan kita berhenti, benar nggak? Kayaknya iya kata coach yang itu kayaknya gak cocok, yaudah deh berhenti, kan deal. Tapi dengan cuma sekali sentuhan, efeknya luar biasa kenceng, gitu kan? Dan itu yang saya alami dan saya lakukan kepada orang lain. Pernah satu ketika, ya saya juga itu ya buka konsultasi segala macam. Akhirnya ada teman yang mempercayakan ke saya. Akhirnya kita sama Mas Mirza, saya dengan Mas Mirza pergi ke Surabaya. Ada klien 9 orang. Ya bahkan di sini juga salah satunya kliennya ada di sini, Mas Gopal yang di akhirat. Nah kita itu boleh tepuk tangan Mas Gopal ya. Mas Gopal tahu lah dengan kawan-kawan yang dari Surabaya lainnya. Ketika itu saya lagi susah, tapi saya dengan itulah karena saya ingin jadi direktur kebaikan untuk bisnis mereka gitu kan. Yaudah saya datangin, saya coaching. Kontrak 6 bulan kalau nggak salah, kontrak 6 bulan. Kita dibayar kurang lebih hanya sekitar gak nyampe 20 juta ya. Bayangin 6 bulan gak nyampe 20 juta dan kita megang 9 klien bukan satu kawan-kawan. Jadi setiap sebulan sekali saya datang ke Surabaya nge-coaching 9 klien. Tapi dengan prinsip ini saya berbuat baik, harus berbaik. Gimana caranya lah. Kita berangkat ke Surabaya. Saya pernah ke Surabaya sampai di bulan ke-5 ke-6 itu saya gak bisa berangkat karena sakit kita itu. Saking diporsirnya, Mas Firza yang berangkat sendirian. Tapi sekarang teman-teman sekalian, siapa yang sangka gitu, bisa jadi sekarang perusahaan saya berdiri dengan aset yang luar biasa, omset yang luar biasa, bisa jadi kan detonator kebaikan saya terhadap orang lain, bisa jadi. Ngerti maksud saya? Nah, Anda pun begitu kan teman-teman sekalian. Gak pernah tahu, Anda sekarang cuma sekedar dengerin orang doang. Kadang orang tuh gak butuh solusi, benar gak? Orang cuma butuh didengerin, benar gak? Curhatnya sok, sabar ya, udah nangis, lega loh dia. Gak ada solusi, udah kasih teh aja udah. Selesai. Ngerti saya? Hal sederhana tapi bisa powerful bagi orang lain. Itulah data-data kebaikan. PR-nya adalah sekarang jika Anda ingin bergerak, pikirkan hal sederhana apa yang bisa Anda lakukan agar bermanfaat bagi banyak orang. Nge-tweet, buat status Facebook. Jangan nunggu ahli Anda buat status Facebook, teman-teman. Aku makan apa atau kayak orang ginang apa gitu. Lebay, bener nggak? Lah, siapa tahu tulisannya di Facebook itu yang singkat, jebret di share 1000 orang, 100 orang, manfaat orang lain, ada yang nangis, ada yang apa, orang lain bisa jadi berubah kan, gara-gara status Anda. Gak dibayar, tapi jadi terbuat kebaikan buat Anda, karena Anda jadi detonator
kebaikan. Kebayang ya? Itulah detonator kebaikan. Hikmahnya apa? Anda harus banyak bantu orang lain. Ya. Hadis juga sudah disampaikan dari sama Mas Sabtu hari, ya. Jika ada yang dimudahkan urusannya di akhirat, dunia dan akhirat, maka bantu orang lain. Ya, ini jadi hadis yang sangat powerful. Bagi Anda sekarang hidupnya penuh dengan masalah, ya, masalah gak selesai-selesai, bantu banyak orang. Gak harus banyak juga sih, ya mungkin orang sekitar Anda, samping, kiri, kanan, depan, belakang, bantu mereka. Ya, terus lakukan banyak kebaikan. Dalam hal apapun. Saat senggang nganggur dikit, nge-tweet atau misalkan buat status Facebook lah sekarang, tweet udah gak musim. Facebook, share, atau kalau gak bisa buat status Facebook, ya share status kita. Mas Sabtu, Kang Randy, suami saya yang bagus-bagus share tuh. Ya, bisa jadi Anda pun jadi pahala dari situ. Orang lain baca, Anda dapat pahalanya. Kebayang ya? Itu yang ketiga, keempat ya. Ketiga. Nah, dalam episode kehidupan berikutnya, melanjutkan cerita ini, ada sebuah istilah ketika Kang Randy bilang bahwa dalam kehidupan kita itu kadang mengalami yang namanya small test, ya, tes kecil gitu kan, ujian kecil, tes sederhana. Ini pun yang saya rasakan, ya, ketika mikir ketika itu, udah lama nih bergerak, udah nulis segala macam, kayaknya ngisi coaching juga, kayaknya kayak gak menghasilkan lah gitu. Sehingga pada akhirnya saya mikir apalagi ya gitu. Pas lagi mikir apalagi ya, malah diundang di banyak tempat. Ya, saya diundang di beberapa perusahaan, di beberapa komunitas dan segala macam. Sampai suatu ketika ada undangan yang datang lagi-lagi dari guru saya sendiri, Kang Randy. Ya. Gak tahu kenapa kok percaya gitu sama saya. Gitu. Ketika itu malah anehnya, Mas, kata Mas Mirza manajer saya juga, Mas, ini ada undangan ngisi di Google Collection, ketika itu namanya masih Google Collection. Apa? Ini ngisi Finlit katanya. Finlit financial literasi. Insya Allah saya bisa ngajarin financial literasi gitu kan, Melvin bisa. Tapi kan kayaknya gak gue banget gitu. Gue ini energi jet selling bukan keuangan gitu. Tapi saya bilang, oh ini small test gitu. Yaudah Mas, iyain aja gitu. Saya gak nanya budgetnya berapa, iyain aja, gak enak, tajin sama guru gitu. Siap. Terus saya berangkat, saya Mas bisa berangkat naik travel, maklum gak punya mobil, naik travel dari Bandung. Biasa pakai jas, masa perusahaan gak pakai kaos kayak gini, bener ya? Jas gitu kan, jas juga cuma satu-satunya, beli di bagi harga murah gitu. Terus akhirnya kita ke Bogor naik travel, berhenti di mana gitu saya lupa, dan untuk ke tempat hotel Amarosa di Bogor itu lumayan jauh. Saya pikir, Mas ini hotel Amarosa di mana? Nanya-nanya, daerah sana. Dekat kata orang sekitar sana, dekat kan? Oh dekat, ya udah jalan. Sama sudah saya jalan di tempat travel sampai ke hotel Amarosa. Jalan udah lama, udah 15 menit kok gak nyampe saya bilang. Dekatnya ini sedekat apa gitu? Mas naik angkot aja yuk. Kita akhirnya, Mas naik taksi aja yuk saya. Mas budget lumayan Mas, taksi aja ngirit orangnya ya. Ya, naik angkot. Kemudian teman-teman pakai tas, pakai rapi, terus ada angkotnya tuh udah ada ibu-ibu, nenek-nenek segala macam, bau kabeh gitu ya. Terus saya sama Swedinya datang masuk gitu kan, pakai jasa dia. Ya Allah, udahlah semua tes. Udah jalan, terus kita nyampe juga akhirnya di tempat Amarosa. Saya dibawa keringetan ya, sudah capek kan, udah segala macam. Di toilet itu saya mikir, ngaca gitu kan. Sampai pernah berpikir kayak gini, ya Allah kok gini banget gitu. Ngerti saya? Kok nyari duit gini banget gitu, misalnya sampai harus ya berlaga keren misalnya, pakai jas gitu kan, harus naik angkot padahal saya ini kok gini banget ya Allah. Tapi ya saya sempat nangis juga di situ. Itulah, air matanya dihapus, saya ke atas ketemu Butika, ngisi akhirnya diisi botolnya di situ. Ngisi, mbok gak tau pesertanya ngerti atau enggak gitu ya. Oh yang ngisi aja gitu ya. Pas pulang juga dikasih, alhamdulillah lah, lumayan gitu kan. Walaupun yang angkanya sekarang dapetin segitu bisanya cuma 5 menit juga bisa dapat gitu kan. Kalau 12 email, songong. Ya, intinya apa? Sebelum Anda pengen dapat omset yang sangat besar kawan-kawan sekalian, sebelum Anda sekarang pengen omset dapat 100 juta per hari, 1 M per hari, lakuin dulu, lalui dulu ujian-ujian kecil kawan-kawan sekalian. Ujian kecilnya apa? Bisa jadi Anda disuruh packing-packing gitu. Ya, masa harus aku gengsi dong bisnis owner packing-packing, bener gak? Bisa jadi kayak gitu, cuman ya ini ujian gitu kan, ujian kecil. Ada sekarang diminta untuk apa, misalkan ngejadiin catering banyak. Oh ini harus bisa melalui tes ini nih sebelum dapat order yang lebih banyak lagi. Tes-tes kecil itu yang bisa membuat kita menjadi besar kan sekalian. Dan saya banyak sekali dites dengan ujian yang sangat kecil ini, yang sekarang alhamdulillah membuat saya makin. Saya kadang sama istri bilang, ya Bun, kita ini usia masih 25 tahun,
tapi kok kayaknya usia udah kayak 38 tahun ya. Ini serius teh, bener. Maksudnya dong, kok kayaknya episode kehidupan tuh kayaknya udah gitu kan. Ngeliat teman saya, Kang ada lowongan nggak? Padahal seangkatan loh. Kang ada lowongan kerja nggak? Ya Allah, IP lu 3,8, gue 3,1 aja. Gini, maksudnya gitu, ngerti maksudnya? Ya Allah, dia masih sibuk nyari kerja. Ada yang lagi kejerat. Wah, aku tuh gini-gini, aku tuh bingung kan sekarang pacar aku gini. Ente udah baru nyari pacar itu. Gue udah nikah, udah ujian. Bener, ini serius teman-teman. Yaudah, sudah. Makanya itulah yang harus kita lakukan di kehidupan itu. Hal-hal kecil kita lakukan secara konsisten. Bisa jadi itu membuat kita besar suatu saat nanti. Nah ini, hikmahnya apa? Lalu ujian kecil dan nikmatin prosesnya, teman-teman. Jangan protes. Ya, harus nikmatin prosesnya. Aduh, ya itulah tadi saya naik motor hujan-hujanan kemana, terus juga di mana-mana. Pokoknya kalau saya ceritain detailnya jadi novel gitu. Kalau jadi film gitu. Kode ya. Kebetulan ada Kang Reddy, ada Mbak Asma gitu. Itu open loop loh yang di teknik. Oke, nah nikmatin prosesnya kawan-kawan sekalian. Anda jangan sekarang pengen tiba-tiba gede gitu. Karena dapat omset 1 miliar langsung. Padahal sekarang omset 100.000 per harinya susah gitu kan. Nikmatin prosesnya. Capek pasti. Ya. Jangan berhenti sampai pingsan gitu. Istilahnya gitu. Itu gak bagus juga itu buat kesehatan ya. Jadinya kayak saya gitu. Ya Anda harus terus bergerak, berjuang segala macam supaya bisa mendapatkan hal yang besar. Nikmatin proses itu. Ya, tidak ada ceritanya sukses itu instan. Semuanya instan pasti berakhir dengan instan. Cepat pasti itu. Ya. Makanya nikmatin prosesnya. Itu yang keempat. Yang kelima kawan-kawan tentang doa Nabi Yunus. Ini juga saya dapatkan dari Kang Randy. Ceritanya tahu ya? Ceritanya ketika Nabi Yunus telan ikan paus ya. Ikan paus Nabi Yunus itu Nabi siapa? Iya benar ya, Nabi Yunus. Doanya apa di dalam Al-Quran? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Kalau Anda tafsirkan tuh ayat itu, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau, subhanaka, subhana berarti maksudnya Engkau, ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya saya penuh dengan orang dolim, bukan ya Allah kok gini sih gitu, gak curhat gitu. Tapi dia ngaku bahwa dia punya banyak dosa, dia dolim, punya banyak kesalahan. Nah itu juga yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Ya, Anda harus ingat dalam proses kehidupan ini, episode kehidupan Anda, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Mas Safar udah cerita tadi. Walaupun bisa jadi itu enggak apa ya? Ini deh. Sekarang Anda ngelihat posisi jadi saya, Anda jadi saya. Utang 8M, duit orang lain, betul ya? Duit orang lain. Kalau ngitung-ngitung dosa gitu ya, dosa saya apa? Sekali lagi dosa saya apa? Yang bisa nggak ada. Itu 10 dosa besar ya, apa ya? Gitu. Tapi di satu titik ketika itu saya nanya ke guru saya, untung guru saya jawabannya majlub gitu. Wahai guru, Pak, saya bingung. Masalahnya ini saya bukan salah saya dalam PM ini. Saya kan cuma ini, dosa saya apa? Saya kok bisa ujian saya gini sih? Baru 18 hari nikah langsung bangkrut segala macam. Wah, saya komplain lah di situ ke guru saya. Ya, bukan ke Allah, ke guru saya. Guru saya langsung bilang, nah di situ dia Wak, kata dia. Kesalahan terbesarmu adalah karena kamu tidak tahu kesalahanmu apa. Bentar. Kira dosa terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu dosa terbesarmu apa. Ngerti maksud saya? Disitulah dosa-dosa kecil yang sering kita ulang. Ngerti ya? Banyak sekarang testing 10 dosa besar, checklist lah ada yang kita lakuin. Zina mata, apalah, terus dengkian sama orang, hasut segala macam. Itu yang sering kita lakukan. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar sama sekarang. Setiap harinya istighfar, tobat, itu kan sholat tobat, baca sholat tobat, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu banyak luar biasa banget. Saya teringat kisah seorang imam di zaman tabiin itu kalau nggak salah di masa zaman ketika para rasul sudah meninggal tapi bertemu dengan para sahabat. Tabiin ketika itu ada yang namanya Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri adalah seorang imam yang dia itu jadi rujukan bagi banyak orang. Beda dengan orang zaman sekarang. Kalau ulama itu zaman sekarang dari masjid ke masjid, bener ya? Kalau zaman dulu kalau sekalian, kalau pengen dapat ilmu dia, datang ke dia sejauh apapun itu. Jadi dia diam doang, udah datang masanya jamaahnya banyak. Kalau sekarang kadang ustaz itu kan keliling-keliling, bener ya? Kalau dulu diam. Nah ketika itu Imam Hasan al-Bisri ada sebuah majelis kajian, ngobrol-ngobrol dia nyampaikan ada seorang yang jauh dari sana, dia bertanya, berdiri, wahai imam, aku mau nanya, saya mau tanya, saya bingung, saya orang jauh dari sini, saya berkilo-kilometer saya jalan ke sini, hanya saya ingin dapat solusi dari engkau wahai imam, karena saya dengar engkau sangat
memberikan solusi sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, di desa saya udah bertahun-tahun musim kemarau, kata orang tersebut, dan sampai sekarang susah sekali turun hujan. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban Imam Hasan al-Basri apa? Pulang, sholat, tobat, dan banyak-banyak istighfar. Dan ajak wargamu di sana banyak-banyak istighfar. Tanpa pikir panjang lagi dan banyak protes, siap. Akhirnya dia pulang, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak ajak orang lain supaya beristighfar. Seketika di minggu kemudian, orang lain ketika kajian, ada yang tanya lagi, wahai Imam, saya sudah mencintai istri saya sejak lama. Saya sudah menikah dengan istri saya sejak lama, hampir 8 tahun lebih saya menikah dengan istri saya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah diberikan keturunan, wahai Imam. Kasih saya solusi, apa yang saya lakukan supaya saya bisa punya keturunan? Apa yang dilakukan oleh Imam? Pulang, banyak-banyak istighfar, ajak istrimu beristighfar. Oke Imam, siap, pulang. Minggu berikutnya lagi, ada lagi kajian, ada lagi yang nanya, wahai Imam, aku kok kayaknya udah kerja mati-matian, kok susah banget nyari harta, ini susah banget dapetnya, gimana nih solusinya? Pulang, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Sama solusinya teman-teman. Kayaknya kalau kita jadi ustadz gitu, kayaknya enak banget ya. Satu jurus gitu kan. Nah sampai suatu ketika teman-teman sekalian, ada seorang di dalam jamaah itu kayaknya udah, kalau kita ibaratnya ahli workshop gitu ya, dia jamaahnya itu udah kayak tiap hari ikutin dia, ngikutin imam. Dia angkat tangan, berdiri, wah Imam, saya penasaran, selama ada orang yang ikut kajian di sini bertanya, selalu engkau memberikan solusi dengan cara istighfar, istighfar, istighfar. Aku mau tahu kenapa engkau melakukan itu, wahai Imam? Apa jawaban Imam? Dia cuma bisa tersenyum, lalu dia menjawab, karena Quran mengajarkan itu. Kita buka surat Nuh ayat 10 sampai 12, ya. Qul tastaghfiru fa innahu kana ghafara. Lalu di ayat berikutnya, wa yumditkum segala macam, bisa enggak hafal ya. Dari situ bahwa solusinya adalah kalau kamu kekeringan, susah keturunan, susah harta dan segala macam, banyak-banyak beristighfar. Dan itu yang ibaratnya alhamdulillah terus saya lakukan. Saya beristighfar dan banyak beristighfar. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih hidup, ibaratnya perusahaan juga kokoh, bisa tumbuh segala macam, bahkan sekarang udah hampir selesai untuk kerugian saya itu. Bahkan kalau mau lunasin juga bisa semua gitu. Kalau mau gitu ya. Kenapa? Ya Allah, kita gak pernah tahu solusi yang Allah berikan itu kayak gimana. Tugas kita adalah terus memberikan yang terbaik versi kita dengan cara apa? Apa yang terbaik, ibadah terbaik, dan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang kelima. Ya, jadi yang kelima itu adalah doa Nabi Yunus. Hikmahnya apa? Berbanyak istighfar, jauhi maksiat. Ya, banyak istighfar. Ya, jauh maksiat gimana? Ya ada sekian kemaksiatan, jauhilah. Ya, jauhi, gitu kan? Nah, sekarang yang keenam, ini yang membuat saya apa ya? Ya mikir juga gitu. Ketika saya sudah mulai bisa bangkit, sudah bisa bergerak, sudah bisa memberikan yang terbaik, sudah bisa menyelesaikan segala masalah yang sudah kehidupan sebelumnya, ternyata Allah belum selesai gitu loh. Ketika saya belum selesai ceritamu Mbak gitu. Ya, Anda tahu santan ya? Santan itu kan kalau kata Reddy bilang di video yang saya share viral itu kan nyampe hampir 500.000 view di Facebook. Mas Reddy bilang santan itu dari mulai kelapa jatuh, udah jatuh dibelah, dikerok, diperas, digodok, terus segala banyak ya. Prosesnya tuh lama banget dari kelapa sampai jadi santan. Dan saya berpikir ketika itu, saya kira ujian saya selesai. Saya kira kalau udahlah utang doang selesai. Alhamdulillah udah selesai. Ternyata tahun lalu ya bulan September, akhir bulan September, akhirnya saya saya tiba-tiba ketika pulang ngisi dari Bogor, nyampe Bandung tanpa tanda-tanda yang jelas, tanpa ciri-ciri yang jelas juga. Akhirnya saya terdampar ya di kasur dan saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya divonis penyakit yang langka, ya. Langka sampai harus nunggu beberapa jam untuk mendiagnosa tersebut. Pas di rumah sakit, saya akhirnya dinyatakan terkena GBS, ya, Guillain-Barré syndrome, ya. Nah di situ, ketika saya mulai jatuh, gitu kan, ketika saya mulai sakit, dan saya perhatikan istri saya yang cerita gitu ya, bahwa GBS itu penyakit yang langka dan obatnya juga mahal, ya. Obatnya itu satu botolnya itu 4,5 juta, dan saya ngabisin 50 botol. Ya, itu baru obat yang satu. Ada satu lagi obat plasmaparesis namanya, dan mahal juga. Ya, tidak kurang dari 500 juta banyak yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan penyakit tersebut. Cuman bukan itu yang saya ceritain. Pas saya jatuh, pas saya sakit lagi gitu, saya berpikir, oh masih ada ujiannya gitu. Ngerti ya?
wah ini belum jadi santan gitu kan. Oke lah. Sampai satu titik saya dalam kondisi kritis, ya ini cerita dari istri saya, karena saya nggak tahu ya, karena saya ngalamin gitu. Saya tidur kondisi kritis, udah gak bisa nafas, hampir wafat lah ibaratnya. Dan saya dipasang ventilator, dan ketika itu benar-benar saya dalam kondisi saya agak sadar, saya memang seakan-akan berada di alam lain. Gitu. Saya mengalami, kayaknya udah Allah tuh udah kayak mengambil gitu kalau digambarin itu ya. Cuma dengan doa kawan-kawan sekalian, doa teman-teman gitu kan, doa keluarga, doa istri juga gitu kan. Ya akhirnya ya sampai sekarang saya bisa duduk di sini terus bisa sharing lagi dan segala macam. Dan saya sadar bahwa ternyata ujian saya belum selesai. Sampai satu titik saya pernah ketika saya ketika saya terbaring gitu, ya Allah salah saya apa gitu. Sampai saya komplain lagi kayak gitu, kayak sebelum waktu bangkrut, salah saya apa? Saya kalau dari segi kesehatan, olahraga teratur, ya olahraga setiap hari saya olahraga, makan teratur, istirahat teratur, semua teratur. Terus saya berbaikan, saya setiap hari buat status Facebook, di-share banyak orang, grup saya 100.000, banyak orang yang nunggu status saya nulis buku, banyak orang yang terbantu dengan buku saya, banyak yang terbantu. Saya mikir, ya Allah salah saya apa gitu kan. Itu seperti itu ya, tadi kembali lagi poin kelima, ya mungkin saya banyak dosa di situ kan. Sampai istri saya sempat ibaratnya udah nantangin Allah gitu kan. Udah dalam kondisi kritis, dokter bilang, Bu, mohon maaf ini 50-50 katanya. Pak sampai pernah nanya, Dok, saya penasaran di sini yang kena GDPS ada berapa orang? Ada 3 orang, Bu. Yang pertama itu selamat, alhamdulillah, tapi kondisinya sekarang ditinggalkan keluarganya karena biayanya besar dan segala macam, gak ada yang tanggung jawab. Yang kedua itu wafat. Yang ketiga ada suami ibu katanya. Berarti saya 50-50 bener gak? Ya Allah. Saya itu terus dengan banyak berdoa, sampai istri saya berdoa, ya Allah, pokoknya udah kayak nantang lah. Katanya kamu ini maha rahman, katanya kamu ini maha pengasih, katanya kamu ini maha penyembuh. Kalau memang kayak gitu pada sembuhkan suami saya. Sampai kondisi kayak gitu. Karena pertamanya ya itu nantang ini tuh. Dengan saya kondisi kritis hampir meninggal lah ibaratnya. Sampai satu ketika ini saya sahabat istri saya, dia nyesal karena udah gitu ke Tuhan, itu ke Allah. Ya Allah, saya pasrah jika seandainya suami saya dipanggil gitu kan. Saya pasrah jika sekiranya gini segala macam, cerita dari saya. Dan malah ketika itu kan kalau sekalian saya malah bangun. Dokter mengatakan ini mujizat katanya. Ini mujizat, gak ada selama ini sejauh ini penderita penyakit GBS yang bisa sekuat Mas Dewa katanya. Dokter mengatakan seperti itu. Dan saya kalau misalnya gak ada istri saya, dan kalau misalnya gak ada istri saya, saya udah kayaknya ya gak ada apa lah ya, gak ada harapan lagi lah gitu. Gak ada harapan lagi. Tapi untungnya sih saya terus membersamai saya sampai sekarang, dari mulai dulu bangkrut sampai kemarin juga hampir berwafat, terus bersamai saya. Inilah santan kehidupan ya. Saya yakin Anda juga mengalami kondisi serupa, mungkin beda hal ya. Kondisi ketika Anda udah jatuh tertimpa tangga gitu. Ibaratnya banyak banget, tapi yakinlah bisa jadi Anda belum jadi santan yang benar-benar santan. Ada episode kehidupan berikutnya yang mungkin perlu Anda lalui, yang itu pasti lebih baik buat Anda. Maka hikmahnya adalah pasrahkan diri Anda kepada Allah dan terus berjuang. Mungkin kalau misalnya ketika saya terbaring, saya nyerah gitu ya udah saya wafat. Sampai dokternya ketika itu kebetulan non muslim ya, saya bilang saya belum pernah nanganin pasien yang sekuat ini gitu. Karena saya punya ibaratnya rahasia besar itu apa, pasrah udah. Ketika dulu bangkrut pasrah. Ngomong bilang, aku penjarakan kamu, aku bakar kamu, silahkan. Silahkan, pasrah udah. Gak ada tapi-tapi lagi. Setelah kemarin pas tidur mau panggil silahkan, wafat juga silahkan, pasrah. Tapi sekarang saya bisa bangkit, masih bisa beda depan Anda kawan. Oke, yang terakhir, karena waktu udah habis ya, saya lihat times up. Dan yang terakhir adalah tentang semangat langit, ya. Ini program yang di Kang Reddy buat juga. Dan bagi saya semangat langit itu adalah tentang sangka baik sama Allah, ya. Anda hadir di sini bukan maksud, ya. 800.000 itu bukan uang murah, gitu. Anda hadir dari berbagai daerah datang ke sini pasti ada maksud. Allah pasti memudahkan maksud buat Anda.
Ada yang bilang seminar itu gak dampak, seminar itu gak ngefek, seminar itu gak ada hasilnya. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Bisa jadi ada datang ke sini dan rangkaian dari Safa Marwah Anda datang. Bisa jadi Allah berikan kekuatan luar biasa buat Anda, teman-teman sekalian. Dan ingat, sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah, pasti ada maksud. Bisa jadi sini jodoh Anda, bisa jadi klien Anda, bisa jadi ini adalah ladang perubahan Anda untuk lebih baik lagi. Dan pastikan langkah kita ke sini, pulang dari sini, itu tujuannya bukan hanya sekedar omset, bukan hanya tujuannya aset, bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada obsesi akhirat di sana. Ya, apa itu? Untuk menabung kebaikan. Punya omset banyak, kita sedekahin banyak, bantu orang lain sebanyak mungkin. Itu yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita nanti seperti apa. Skenario kehidupan Allah pasti yang terbaik, walaupun kita tidak pernah tahu itu. Ya, bagi kita mungkin ini kayaknya susah, sulit gitu kan. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Maka di akhir sesi ini saya mendoakan semoga kawan-kawan yang hadir di sini, yang hari ini hadir, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkahnya, di cahaya hidupnya, bisnisnya makin melejit, hidupannya makin bertumbuh, kehidupan keluarganya makin sakinah, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Dewa, kursi. Ada kejutan. Silakan Mas, duduk saja. Ada kejutan. 5 tahun yang lalu saya undang beliau suami istri di Muda Mulia. Pada saat hutangnya besar-besarnya, pada saat ditegalin orang, 1000 orang training Muda Mulia, inspirasi Muda Mulia, beliau bintang tamu. Dan saya minta istrinya naik ke panggung. Hari ini saya ingin ulangi itu. Saya undang wanita di balik Dewa Eka Prayoga yang memilih bersama daripada meninggalkan, yang memilih menemani daripada meninggalkan. Saudari Wiwin Supia, wanita kuat yang luar biasa. 18 hari pernikahan harus menghadapi kerugian suaminya 18 hari. Di tengah mau hutangnya lunas, sakit 3 bulan menemani, dan saya menjenguk beliau di ICU, tidur di ICU 3 bulan dan tidak pernah kehilangan keyakinan sama suaminya. Silakan Mbak di sebelah sana. Mik boleh? Saya mau Mbak Wiwin. Wiwin Supia. Ya. Apa yang membuat Anda tetap bersama Dewa sampai hari ini? Menikah dengan Dewa adalah pilihan saya, Mas. Jadi ya, apapun yang terjadi dengan Dewa, baik, buruk, bagus, kurang bagus, saya terima satu paket. Sedih, bahagia ya diterima. Masa mau bersama ya pas bahagianya aja, pas sedihnya enggak, ya kan? Saya mempertanggungjawabkan pilihan saya, itu Mas. Tanggung jawab dan tepuk tangan buat Wiwin Supia. Silakan di depan 800 orang, Wak. Saya nggak tahu video ini nanti akan viral seberapa banyak. Apa yang mau disiapkan ke Wiwin? Terima kasih boleh, minta maaf boleh, apapun. Silakan. Ya ada Mbak. Pegang tangannya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Dipegang teh. Suami istri di depan, silakan pegangan suami istri, jangan sibuk memfoto. Ya. Itu loh, sampingmu. Iya, ada banyak pilihan dan ada banyak celah buat bunda, buat ibaratnya meninggalkan ayah gitu. Dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi ketika ayah ya udah yang nggak sayang lagi lah, ibaratnya udah jarang nyapa, jarang segala macam, tapi dengan dalam kondisi itu gitu ya, bunda malah justru semakin mempersamai ayah sampai sekarang. Ketika jatuh si dukung, bahkan orang satu-satunya yang terus mendukung untuk terus berjuang, untuk terus bangkit, bisa menyelesaikan segala masalah. Dan ketika jatuh, ketika sakit pun sampai rela nunggu siang malam, meninggalkan segala urusan yang lainnya,
memandikan ayah, membersihkan kotoran ayah, dan semuanya. Ya kebayang kalau misalnya nggak ada gunanya gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama ini belum bisa memberikan yang terbaik, malah menyusahkan. Dan terima kasih atas semuanya. Ayah gak bisa balas, tapi semoga Allah membalas segala kebaikan bunda hingga di akhirat kelak. Amin. Boleh berdiri, silakan berdiri. Boleh berdiri, Mas, hadiahnya silakan dari BFI. Ya, BFI untuk Wiwin, tepuk tangan buat Pak Wiwin. Dipegang, nggak bisa ngasih apa-apa. Yuk, ya nggak apa-apa. Tapi dibantu. Ya, silakan mendekat Pak. Ya, terakhir. Saya terima kasih sama Mas Dewa karena sebetulnya karena dialah saya juga banyak bergerak ya dan terus melangkah untuk film Cinta 2 Kodi terus mengantuk ke grup. Sedikit guyon. Jadi memang waktu ngundang Dewa budgetnya kecil banget, minta maaf. Sampai kamu pakai ojek. Tapi sekarang Keke menyediakan Alphard bolak-balik untuk Dewa kamu. Dan dia tadi bilang, wah gimana Alphardnya? Bener gak pusing katanya. Ya, memang mobil mahal beda. Tapi itu sewa. Ini kode buat Bunda Tika untuk memberikan CEO Alphard. Gak apa-apa, nanti dipertanggungjawabkan di belakang ya. Terima kasih, tepuk tangan buat DWK Prega dan Wiwin. Silakan berfoto, difoto. Saya persilakan. Yang mau maju ke depan memfoto. Ini sahabat saya, keluarga saya, luar biasa. Saya ingin keyakinan dan tenaga ini ada di setiap rumah tangga Indonesia. Amin. Saya ingin buku melawan kemustahilan ini beliau tulis sendiri. Ya, dan kemudian PH Inspira Pictures siap untuk melanjutkan film ini setelah film Cinta 2 Kodi. Inspira Pictures akan berkomitmen untuk menghadirkan tayangan di setiap layar XX1, tayangan yang menggerakkan, tayangan yang mentenagai rumah tangga, tayangan yang membuat kualitas kehidupan makin banyak. Dan ini sosoknya 8 miliar sebentar lagi akan selesai lunas habis. 3 bulan lumpuh dan kemudian bangkit, 2 tahun pemulihan, 3 bulan pemulihan dan kemudian lancar berbicara. Semoga Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Semoga Allah mencintai dan merahmati, menyehatkan mereka semua. Good. Silakan tepuk tangan buat DWK Prega dan Wiwin Supia. Silakan kawan-kawan di take out kursinya.